Oke, Lur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya saudaraku dimanapun berada, muslimin dan muslimat. Berjumpa kembali dengan saya Ahmad di channel. Oke, Lur, kita berdoa dulu. Semoga kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dari segala macam bencana, dari malapetaka, dan juga diberikan rezeki yang halal dan barokah dunia akhirat, amin amin ya rabbal alamin. Dan juga bagi yang sakit semoga disembuhkan, dan punya masalah semoga mendapatkan jalan keluarnya. Oke, saudaraku semuanya seluruh Nusantara, kita santai-santai dulu lah ya kan, sambil melihat pemandangan di depan, membahas yang ringan-ringan sajalah dulu, Ron. Apa ringan ataupun berat lah sama saja. Sebagaimana kita ketahui, beliau Satrio Pining ini detik-detik menjelang munculnya beliau ini, ya, munculnya beliau insya Allah munculnya beliau ini seperti ini, Lur. Hanya pertama-tama yang diketahui oleh orang tersebut bahwa beliau adalah Satrio Pining, kan ini kan sudah keluar. Berarti kan sudah namanya bukan Satrio Pining lagi, tapi Imam Mahdi. Ya kan. Nah, orang yang mengetahui Imam Mahdi ini, ya toh, ini dari pertama kali dari kalangan apa? Nah, ini Lur, yang ditemui beliau ini. Siapa beliau ini ya yang menemui beliau, yang kan sama-sama juga beliau lah hitungannya. Jadi sama-sama beliau, Lur. Imam Mahdi pertama kali insya Allah siapa? Insya Allah ini loh ya, menurut apa yang saya rasakan itu adalah Nabi Khidir alaihissalam. Nah ini Lur, pertama kali yang ditemui oleh Imam Mahdi ini nanti adalah itu Nabi Khidir alaihissalam. Ini insya Allah itu Lur, kan Nabi segala zaman ya toh. Nabi siapapun lah, Nabi apa, anak beliau ada Nabi Khidir ini alaihissalam. Pertama kali itu Lur. Terus yang kedua, ya kan, yang kedua siapa? Karena Nabi Khidir kan unsurnya kan dari air, penghubung lautan Nabi Khidir. Nah, siapa yang kedua? Nabi Ilyas. Nah ini Nabi Ilyas yang di bumi, Lur. Hingga sampai saat ini beliau ini Nabi Khidir dan Nabi Ilyas itu masih ada, tapi kita ini saja yang tidak tahu ada. Saya rasakan itu ada, Lur, Nabi Khidir alaihissalam. Ya, yang ditemui yang kedua oleh Imam Mahdi ini, ya insya Allah itu Nabi Ilyas alaihissalam. Nah, setelah ditemui oleh beliau dua nabi ini, ya kan, setelah itu ada sesuatu diberitakan kepada yang lain itu melalui insya Allah Nabi Khidir. Nah, kan banyak kisah ya toh, kisah-kisah yang menceritakan para alim ulama atau wali ditemui Nabi Khidir, ya kan, banyak kan kisahnya atau ceritanya, bukan dongeng, kisah dari cerita. Kalau dongeng kan cuma hanya sekedar dongeng, ini asli nyata ya. Nabi Khidir ini ya, kan akan memberitahukan orang-orang wali, entah wali kutub atau wali abdal atau wali apalah, diberitahukan kalau Imam Mahdi ini sudah keluar dan ada, seperti itu. Dan setelah itu dari para wali ke wali yang memberitahukan setelah itu adalah apa? Nah ini loh, para alim ulama seperti itu, ulama-ulama yang benar, ulama yang soleh atau kiai-kiai yang benar, juga para habaib seperti itu, para habib yang benar itu diberitahulah oleh para wali-wali tersebut kepada yang itu tadi, ya kan.
Nah, setelah itu maka para alim ulama yang diberitahu dan juga habib yang ada orang-orang yang soleh, ya. Nah, setelah itu akan mencari beliau seperti itu. Ini dalam pencariannya itu insya Allah nggak sulit, ya kan? Ini insya Allah nggak sulit, nggak menemui kesulitan yang berarti. Pastilah tempat beliau Imam Mahdi ini ada tanda-tanda khusus seperti itu, tanda-tanda khusus yang ditandai di tempat beliau, entah misalkan, nah ini lur, misalkan tanda-tanda tersebut lewat rumahnya. Nah, rumahnya itu biasanya ada sinyal atau antena seperti itu lur, sinyal atau antena yang kan tentunya antena kan ke atas ya toh, tinggi, nah, seperti itu ya toh. Dan antena setinggi itu akan mengeluarkan sinyal yang sangat luas ya kan, utamanya BTS itu ya toh, sinyal kartu-kartu Telkomsel, Indosat seperti itu. Tapi ini lebih istimewa, punya beliau Imam Mahdi ini antenanya tinggi, hampir menyentuh langit lur. Tapi yang bisa melihat itu adalah orang-orang tertentu, orang-orang yang ingin menemui beliau seperti itu. Dan juga mungkin jangan lupa para keturunan raja-raja Nusantara juga akan tahu itu loh. Tapi saya bahas ini dulu lah, para alim ulama dan orang-orang yang soleh seperti itu. Insya Allah seperti itu ya kan, orang-orang yang soleh, dan mereka beliau ini akan datang ke rumahnya Imam Mahdi ini. Nah, kedatangan inilah kedatangan para ilmu ulama, orang-orang soleh inilah, maka semuanya semakin terbuka, semakin lebar, semakin tersiar, viral lah istilahnya. Dan semua orang di pelosok negeri pun mendengar dan tahu kalau Satrio Piningit ini sudah keluar atau sudah muncul seperti itu lho. Insya Allah seperti itu lho, sudah keluar ataupun sudah muncul. Jadi beliau ini akan didatangi dari segala penjuru Nusantara. Ini belum lagi dunia loh, ini belum loh ya, ini masih belum. Dunia luar negeri, ada para keturunan Rasulullah yang ada di luar negeri ya kan banyak itu Mas Yan Sayyid Al-Hasani ya toh, seperti itu, Al-Husaini, gelar-gelar terakhir itu lur. Nah, setelah ini orang-orang alim ulama, setelah itu setelah itu keturunan raja-raja atau kerajaan-kerajaan. Nah, kerajaan-kerajaan ini, keturunan ini kok tahu, diberitahu oleh siapa? Ya, di samping juga mendengar karena muncul itu dari orang-orang soleh menuju ke tempat beliau, juga dari keturunan di atasnya, nenek moyangnya, atau ya siapalah, misalkan Prabu Siliwangi, dan memberitahukan kepada penerusnya atau keturunannya untuk mencari beliau ini seperti itu. Dan juga keturunan Gajah Mada, bahkan keturunan Kian Santang, keturunan kerajaan-kerajaan manapun di Nusantara itu akan memberitahu kepada keturunannya. Nah, ciri-cirinya seperti ini juga mungkin antena juga lur, pasti tahu, diberitahukan. Karena pasti dalam zaman kerajaan ini memang ada hubungannya dengan beliau dalam pingitan atau Satrio Piningit ini lur, jangan lupa itu. Yang hingga saat ini beliau para raja-raja itu sudah siap untuk perang akhir zaman seperti itu. Nah, setelah diberitahukan oleh nenek moyang mereka, para keturunan raja-raja Nusantara ini, dan mereka pun sama-sama atau sendiri-sendiri, saya juga nggak tahu lur, ke tempat beliau seperti itu. Karena pemimpin ini, bayangkan, ini sudah golongan